Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Rahmansyah dari Metodologi Penelitian Ruang 1 dengan NPM 197006516126. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Analisis dan Perancangan Desain UI UX Website Puskesmas menggunakan pendekatan Design Thinking. Yang pertama yang akan dibahas yaitu ada pendahuluan, kemudian ada studi literatur, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, yang kelima ada kesimpulan, kemudian lanjut yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi perkembangan teknologi yang pesat dapat membuat penyebaran informasi yang dilakukan bisa dengan cepat dan menuntut pelayanan publik untuk berinovasi agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada pengguna. Jadi banyak sekali pelayanan publik yang memanfaatkan website sebagai media untuk penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya yaitu pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas yang selalu dituntut untuk terus memberikan pelayanan yang baik dan efisien kepada masyarakat. Jadi website ini dapat mengurangi terbatasnya informasi yang dibutuhkan. Sehingga dengan menggunakan website, masyarakat dapat mudah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Jadi oleh karena itu, penyebaran informasi melalui website ini sangat penting untuk calon pasien yang ingin datang ke puskesmas sehingga bisa mengakses informasi terlebih dahulu. Jadi permasalahan yang sering muncul ketika penggunaan website ini yaitu pengguna kesulitan ketika mencari informasi atau menggunakan fitur yang ada. Hal ini tentunya dapat mengganggu kenyamanan pengguna dalam mengakses website. Jadi selain itu tampilan website yang kurang menarik dan informasi yang kurang cukup dapat membuat pengguna merasa malas untuk menjelajahi website tersebut. Walaupun beberapa informasi di dalamnya cukup memenuhi kebutuhan. Jadi penelitian saat ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik penelitian yang sama. Contohnya yaitu penelitian tentang perancangan dan pembuatan website Puskesmas Nagosari dengan menggunakan metode waterfall yang dijadikan acuan untuk penelitian saat ini. Kemudian berdasarkan latar belakang penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk menerapkan aspek user interface dan user experience. Jadi pada perancangan website Puskesmas ini membuat tampilan yang lebih responsif dan nyaman digunakan oleh pengguna menggunakan pendekatan design thinking. Jadi pada pendekatan design thinking ini terdapat 5 tahapan yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Penelitian saat ini diharapkan dapat menjadi solusi dengan melakukan perancangan website untuk memenuhi kebutuhan pengguna sistem dan tampilan yang lebih modern. Hasil dari penelitian ini nantinya adalah merupakan rancangan tampilan user interface yang dapat memberikan kenyamanan pengguna, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian informasi mengenai layanan puskesmas. Kemudian masuk yang kedua yaitu studi literatur. Berdasarkan tinjauan pustaka atau studi terdahulu yang dijadikan acuan penelitian saat ini, penelitian yang dilakukan oleh Haris Hamimata dan kawan-kawan yang berjudul Perancangan dan Pembuatan Website Puskesmas Nagosari dengan menggunakan metode waterfall. Jadi permasalahannya yaitu sistem antrian pendaftaran Puskesmas Nagosari masih berbasis offline dan masyarakat hanya bisa mendapatkan informasi tersebut dan mengambil antrian apabila mereka datang langsung ke puskesmas. Jadi hal tersebut berdampak kepada masyarakat yang hanya bisa mendapatkan informasi tersebut ketika mereka datang langsung ke puskesmas. Dan solusi yang diberikan yaitu merancang dan membuat sebuah website puskesmas dengan menggunakan metode waterfall. Kemudian studi literatur yang kedua yaitu dari hasil penelitian Nilu Putugiri Gita Saraswati dan kawan-kawan mengenai perancangan user interface dan user experience berbasis web pada sistem informasi rumah sakit, modul prasarana dan sarana.
Jadi permasalahan yang sering muncul pada pengguna sistem berbasis web ini yaitu kesulitan dalam menggunakan fitur yang ada. Nah, selain itu, desain visual website yang buruk juga dapat menurunkan intensitas interaksi antar pengguna dengan sistem. Dan solusi yang dapat dilakukan yaitu memperhatikan user interface dan user experience dari sistem tersebut. Kemudian studi literatur dari penelitian Arif Yudharwarman dan kawan-kawan mengenai perancangan user interface dan user experience website pada bagian layanan. Permasalahan yang sering terjadi ketika mengoperasikan sistem informasi dalam kegiatan pelayanan rumah sakit yaitu masih banyak pengguna yang kesulitan dalam mengoperasikan sistem informasi manajemen rumah sakit tersebut. Jadi hal ini menjadi salah satu masalah penting karena kenyamanan dalam mengoperasikan sistem informasi. Jadi keterkaitan studi literatur terdahulu dengan permasalahan yang ada pada penelitian saat ini yaitu pengguna kesulitan dalam menggunakan fitur yang ada. Nah, ketika pengguna kesulitan menggunakan fitur yang ada, tentunya ini membuat ketidaknyamanan oleh pengguna ketika dia mengakses website tersebut. Nah, selain itu, tampilan dari website yang kurang menarik juga bisa membuat pengguna tidak ingin menjelajahi website tersebut walaupun informasinya bagus. Jadi penelitian saat ini yang dilakukan berkaitan dengan penelitian terdahulu yang menghasilkan sebuah website puskesmas. Perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu di mana penelitian terdahulu merancang dan membuat sebuah website puskesmas Nogosari dengan menggunakan metode waterfall. Sedangkan pada penelitian saat ini melakukan pengembangan rancangan desain website tersebut dengan merancang desain user interface atau user experience tampilan website untuk puskesmas. Yang ketiga masuk ke metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini terdapat dua metode yang dilakukan, yaitu yang pertama metode untuk pengumpulan data, yang kedua metode pengembangan perangkat. Untuk metode pengumpulan data, di sini metode pengumpulan data ini penting karena untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian saat ini. Jadi pada penelitian saat ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan kebutuhan informasi untuk merancang ulang tampilan UI atau UX website supaya bisa sesuai dengan permasalahan saat ini. Di sini peneliti menggunakan metode studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan judul yang diambil atau permasalahan yang ada dalam penelitian, sehingga nantinya dapat dilihat gambaran secara teoritis agar berguna untuk proses penganalisaan dan perancangan penelitian. Yang kedua yaitu menggunakan kuesioner. Kuesioner ini salah satu pengumpulan data yang cukup efektif karena bisa mengumpulkan data dalam jumlah banyak. Jadi dan data yang dikumpulkan juga relatif cepat. Jadi kuesioner ini bisa mengukur perilaku, sikap, pendapat, dan niat dari respons penelitian. Untuk metode pengembangan, di sini peneliti menggunakan pendekatan design thinking untuk pengembangan desainnya. Design thinking ini merupakan pendekatan yang bisa memecahkan masalah yang dapat memahami kebutuhan pengguna dan berfokus pada pengalaman pengguna. Dalam design thinking ini ada 5 tahap, yaitu ada tahap empathize, tahap define, tahap ideate, tahap prototype, dan tahap testing. Di tahap empathize ini, peneliti mencoba memahami dan mencari permasalahan yang ada pada user sehingga nantinya bisa dikumpulkan, bisa dijadikan satu solusi untuk pengembangan lebih lanjut. Kemudian dalam tahap define yaitu mendefinisikan hasil temuan, hasil permasalahan pada proses empathize tadi. Setelah itu masuk ke fase ideate. Di ideate ini kita merancang sebuah solusi yang sudah didefinisikan sebelumnya di tahap define.
Jadi solusi ini nanti dalam bentuk ide-ide yang menarik atau ide-ide yang sesuai dengan permasalahan yang ada dan rancangan dari ide-ide yang dikeluarkan tadi. Kemudian masuk ke tahap yang keempat, yaitu tahap prototype. Tahap prototype ini merupakan tahap di mana rancangan dari desain yang sudah diideasi tadi. Jadi prototype ini merupakan contoh kerangka desain dari website yang berguna untuk sebagai gambaran awal website yang akan dibuat. Kemudian setelah itu masuk ke fase testing. Di testing ini peneliti akan melakukan pengujian terhadap aplikasi website ini kepada user untuk mencari tahu feedback dari user apakah sudah sesuai dengan kebutuhan user atau belum. Nah, jadi dalam melakukan penelitian saat ini, untuk melakukan perancangan desain website tersebut, peneliti menggunakan metode SDLC Waterfall atau System Development Life Cycle Waterfall untuk perancangan website tersebut. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu analisa kebutuhan sistem. Dalam yang pertama ini merupakan proses empathize. Jadi di proses empathize ini peneliti menggunakan kuesioner dan wawancara yang akan dikategorikan dalam empathy map. Jadi kuesioner ini didapatkan dari kriteria responden yang dibutuhkan untuk penelitian saat ini, yaitu dengan sampel yang pernah menggunakan website puskesmas dan pernah berobat di puskesmas. Jadi data yang diperoleh ini dari rentang waktu 15 sampai 55 tahun dan pernah mengakses website puskesmas. Dari data yang diperoleh dari kuesioner tersebut lebih dari 90 orang, dan dari hasil kuesioner tersebut akan diambil 15 orang untuk membuat empathy map untuk menganalisa perilaku pengguna. Gambar atau tabel di samping ini merupakan hasil dari kuesioner dari 15 orang yang dimasukkan dalam sebuah empathy map. Empathy maps ini berisi says, think, feels, and does. Says ini adalah apa yang mereka inginkan atau mereka katakan. Yang pertama itu ada informasi dokter, ada informasi layanan, ada pendaftaran, ketersediaan obat, dan layanan kesehatan. Yang kedua ada think, yaitu mereka berpikir layanan apa saja yang tersedia, kemudian bagaimana caranya mendaftar online, kemudian apakah bisa melakukan pengobatan secara langsung, yang keempat yaitu apakah bisa mendaftar secara online. Kemudian yang ketiga itu feels, yang ini merupakan perasaan pengguna user ketika menggunakan website tersebut. Di sini ada yang bingung, ada senang, ada yang tertarik, ada yang ragu. Kemudian terakhir ada do's, yaitu apa yang mereka lakukan pada website tersebut. Sini ada mencari layanan yang tersedia, terus mencari pendaftaran online, melihat jadwal layanan, dan mencari informasi seputar puskesmas. Kemudian tahap define. Jadi di tahap define ini mendefinisikan masalah-masalah tadi yang sudah ada pada tahap pertama. Kemudian di tahap define ini ada pain point, how might we, dan user persona. Jadi how might we ini merupakan pertanyaan yang akan memunculkan ide nanti ketika melakukan brainstorming. Jadi how might we ini berasal dari masalah dan ide yang dikumpulkan. Pertanyaannya itu seperti bagaimana menjadikan proses pendaftaran agar lebih singkat dan mudah, bagaimana cara menampilkan berbagai layanan dalam website, bagaimana cara menyajikan informasi layanan kesehatan yang dibutuhkan pengguna, bagaimana cara user mengakses informasi di website. Kemudian ada pain points dan user persona. Pain points ini merupakan letak kesulitan atau permasalahan yang sering dialami user. Yang pertama itu user tidak mendapat kejelasan informasi mengenai layanan yang tersedia. Kemudian tidak bisa melakukan konsultasi secara online. Kemudian kesulitan mencari informasi yang diinginkan, sulit mencari jadwal layanan, sulit untuk melakukan pendaftaran online. Setelah itu ada user persona. User persona ini merupakan gambaran dari pengguna website
Di sini ada user persona bernama Wahyu, usia 24 tahun sebagai karyawan swasta. Pain points yang dimiliki oleh dia yaitu mobilitasnya terbatas karena pekerjaan, kemudian bergantung kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak mempunyai cukup waktu untuk datang langsung ke puskesmas. Goals-nya yaitu bisa menggunakan layanan yang fleksibel dan mendapatkan informasi detail terkait layanan di puskesmas atau rumah sakit dan mendapat kemudahan mengakses layanan kesehatan. Maka dari itu, dari tahap empathize dan define tadi, diideasikanlah atau diideate pada tahap yang ketiga ini. Jadi pada tahap ketiga ini akan dilakukan proses wireframe dan pembuatan high fidelity tampilan website menggunakan tools Figma. Nah, ini merupakan hasil dari ideasi dari proses tahapan define tadi yang berisi dashboard atau halaman awal tampilan website dan tampilan pendaftaran online. Jadi dari tampilan kerangka wireframe ini terdapat beberapa tampilan yang dibutuhkan oleh user. Kemudian high fidelity. High fidelity ini merupakan gambaran visual dari wireframe yang berisi kerangka desain website tadi. Jadi di high fidelity ini semuanya sudah berwarna dan pada dashboard atau halaman utama ini berisi informasi jadwal puskesmas, akreditasi puskesmas, kemudian registrasi, ada jadwal layanan, ada layanan puskesmas, dan ada berita mengenai puskesmas lainnya. Kemudian untuk di high fidelity halaman pendaftaran online puskesmas, di sini berisi halaman yang memuat informasi untuk melakukan pendaftaran secara online, mulai dari nick, nama, kemudian jenis kelamin, alamat lengkap, kecamatan, tanggal lahir, dan lain-lain. Setelah dilakukan desain high fidelity tersebut, kemudian dilakukanlah rancangan prototype. Nah, jadi rancangan prototype ini merupakan sebuah skema rancangan sistem yang dibuat dari proses high fidelity tadi untuk menggambarkan alur kerja websitenya nanti. Jadi pada tahap ini akan diimplementasikan ide untuk dirancang prototype. Lalu hasilnya akan dilakukan testing oleh pengguna agar bisa sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan prototype ini dibuat juga untuk memudahkan developer nantinya. Setelah dilakukan prototype, kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap pengujian atau tahap testing. Di sini pengujian ini digunakan untuk menguji kegunaan dari desain solusi yang sudah diterapkan. Jadi dalam pengujian ini menggunakan metode User Experience Questionnaire atau UEQ, sedangkan untuk tampilan antarmukanya itu menggunakan System Usability Scale atau SUS. Dalam pengujian tersebut dilakukan terhadap 20 orang responden untuk memakai website ini, lalu mereka mengisi kuesioner yang diberikan. Jadi untuk pengujian pertamanya yaitu menggunakan metode System Usability Scale, di mana di sini untuk menguji user interface dari desain website. Nah, dari pengujian tersebut didapatkan data dari responden. Ini yaitu rata-rata nilai System Usability Scale-nya. Untuk responden yang pertama yaitu skor SUS-nya 72,5%. User yang kedua yaitu 70, user ketiga 80, user keempat 77,5, user kelima 72,5, user keenam 72,5, user ketujuh 77,5, user kedelapan 72,5, user ke-9 77,5, user ke-10 72,5, user ke-11 72,5, user 12 72,5, user 13 70, user 14 72,5, user 15 72,5, user 16 77,5, user 17 75, user 18 75, user 20 72,5, user 20 80.
Maka dari hasil pengujian ini didapatkan skor rata-rata yaitu 74,25. Skor ini merupakan skor di atas rata-rata pengujian sistem usability scale. Jadi untuk pertanyaannya di sini ada pertanyaan 1 sampai 10 dengan nilai 1 sampai 5. Jadi pertanyaan yang mendapatkan nilai paling tinggi yaitu pertanyaan di nomor 3 dan yang paling rendah itu di pertanyaan nomor 8. Nah, kemudian untuk pengujian user experience ini menggunakan user experience questionnaire. Jadi dalam user experience questionnaire ini atau UEQ ini terdapat 6 skala nilai yaitu yang pertama ada efisiensi, ada kejelasan, ada daya tarik, ada stimulasi, ada kebaruan dan ketepatan. Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan dengan UEQ tadi, skala efisiensi memperoleh nilai 1,94 dengan benchmark excellent. Kemudian stimulasi dengan nilai 2,05 dengan benchmark excellent. Kejelasan dengan nilai 1,78 dengan benchmark excellent. Daya tarik mendapat nilai 2,0 dengan benchmark excellent. Ketepatan mendapat nilai 1,54 dengan benchmark good. Dan kebaruan mendapatkan nilai 1,73 dengan benchmark good. Nah, jadi berdasarkan nilai tersebut, nilai yang paling tinggi yaitu ada pada skala stimulasi dan nilai yang paling rendah ada pada ketepatan. Maka dari itu akan dilakukan pengujian lebih lanjut mengenai ketepatan ini nantinya. Dan terakhir penutup kesimpulan dari penelitian saat ini yaitu penelitian yang dilakukan dari penelitian ini permasalahan yang sering dialami oleh pengguna yaitu ketika mereka kesulitan mencari informasi yang jelas dan tampilan website-nya sedikit membingungkan. Maka dari itu, peneliti melakukan redesign website Puskesmas dengan memperhatikan kebutuhan pengguna agar pengguna nyaman dan mudah menemukan informasi yang diinginkan, serta dapat melakukan pendaftaran melalui website. Kemudian dilakukan juga pengujian user experience untuk mengukur kerancangan solusi untuk mengetahui apakah rancangan sudah sesuai dengan kebutuhan, memakai metode sistem usability scale serta memakai metode user experience questionnaire. Dari hasil pengujian tersebut didapatkan nilai SOS sebesar 74,25 dan nilai UEQ berdasarkan 6 skala adalah 1,84. Dengan hasil tersebut diharapkan bisa menjadi solusi dari permasalahan yang dialami oleh pengguna. Ini merupakan rancangan mockup atau desain mockup dari aplikasi website Puskesmas Cimanggis. Di sini memuat informasi profil, informasi layanan, berita, kemudian informasi pendaftaran online, jadwal Puskesmas, terus ada jadwal layanan Puskesmas seperti ini. Terus ada layanan Puskesmas juga, ada layanan daftar online, ada informasi kesehatan, agenda Puskesmas, informasi pendaftaran dan lain-lain. Kemudian ada berita mengenai Puskesmas juga dan di sini ada informasi kontak dari Puskesmas. Kemudian ada pendaftaran online. Nah, di sini pada pendaftaran online ini memuat informasi atau data yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran online di website ini. Jadi di sini informasinya ada NIK, ada nama kepala keluarga, ada nama lengkap, jenis kelamin, alamat lengkap, tanggal lahir, nomor handphone, kecamatan. Kemudian di bawahnya juga ada informasi layanan yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.